어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Alifa Nurlaini dari Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas ujian akhir semester pembelajaran akidah akhlak di MI dengan dosen pembimbing Ibu Uswatun Hasanah. Baik, langsung simak aja videonya teman-teman. Baik teman-teman semua, di sini kita akan belajar mengenai materi akidah akhlak MI kelas 5, yakni indahnya akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji ini apa aja sih? Ada dua, yakni yang pertama, mari bersikap disiplin, dan yang kedua, mari bersikap mandiri. Yang pertama, kita membahas mari bersikap disiplin. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini ya. Sudah diamati teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengamati gambar, pernahkah kalian mengikuti kegiatan tersebut yang ada pada gambar? Pasti pernah dong ya. Nah, karena itu adalah kegiatan upacara yang biasanya dilakukan teman-teman pada hari Senin atau pada kegiatan acara tertentu. Lalu, apa sikap yang dibiasakan melalui kegiatan upacara tersebut? Yaps, betul sekali teman-teman. Dalam kegiatan upacara, kita dibiasakan untuk memiliki sikap disiplin. Lalu, apakah kalian sudah memiliki sikap disiplin tersebut? Pastinya sudah dong, ya kan? Dikarenakan teman-teman ini pada kegiatan upacara memiliki sikap disiplin yang mentaati peraturan pada saat upacara berlangsung. Seperti berdiri rapi dalam barisan, tidak ribut, mendengarkan nasihat pembina upacara, lalu tertib mengikuti upacara dari awal sampai akhir. Baik teman-teman, saya akan membahas lebih lanjut mengenai bersikap disiplin. Teman-teman, apakah kalian ingin sukses? Nah, kunci dari kesuksesan itu adalah mempunyai sikap disiplin. Lalu apa sih disiplin itu? Nah, jadi disiplin adalah patuh atau taat. Nah, pengertian secara luas, disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu aturan yang mengharuskan orang tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Sikap disiplin itu dapat digolongkan menjadi 4 loh teman-teman. Apa saja sih? Jadi, yang pertama, disiplin dalam penggunaan waktu. Waktu yang sudah berlalu tidak mungkin dapat kembali lagi, maka kerugian besar bagi seseorang yang tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ada contoh nih, sebuah peristiwa yang berhubungan dengan kedisiplinan. Jadi, terdapatlah seorang fotografer yang membuat janji akan mengambil gambar pada acara wisuda kelulusan di sebuah madrasah. Nah, karena si fotografer ini semalam bergadang yang membuatnya bangun kesiangan, dengan tergesa-gesa dia menuju ke madrasah tersebut. Ternyata sampai di sana acara sudah selesai dan sudah digantikan oleh fotografer lain. Itulah akibat tidak disiplin akan merugikan diri sendiri. Lalu yang kedua, disiplin dalam beribadah. Tata cara ibadah sudah diatur dalam syariat Islam. Kita tidak bisa semuanya sendiri merubahnya. Misalnya, sholat subuh dikerjakan dengan 3 rakaat atau puasa dilaksanakan pada malam hari. Itu menunjukkan tidak disiplin teman-teman dalam beribadah dan membuat ibadahnya sia-sia. Lalu yang ketiga, disiplin dalam bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hidup bersama atau bermasyarakat. Kehidupan masyarakat itu telah memiliki norma-norma dan nilai-nilai serta peraturan yang harus ditaati bersama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Hal itu bisa terwujud apabila anggota masyarakat disiplin dalam menaati peraturan yang ada di masyarakat. Lalu yang keempat, disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara harus taat dan patuh pada peraturan pemerintah. Contohnya, pemerintahan menetapkan wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak. Maka sebagai warga negara yang disiplin harus melaksanakan program tersebut dengan belajar yang sungguh-sungguh hingga lulus sampai madrasah aliyah atau yang sederajat. Tentunya dari sikap disiplin hasilnya itu akan
dinikmati sendiri dengan meraih kesuksesan. Adapun ciri-ciri orang yang disiplin itu yang pertama ada selalu menaati peraturan, yang kedua tepat waktu, yang ketiga hidup teratur dan terjadwal, dan yang terakhir melaksanakan tugas dengan baik. Nah, disiplin sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena disiplin sangat berpengaruh pada kesuksesan kita di masa depan. Disiplin merupakan sifat orang yang bertakwa. Lalu apa saja sih hikmahnya? Jadi yang pertama yakni bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Disiplin adalah salah satu bentuk taat pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari sifat lalai. Dengan disiplin, tentunya kita akan selalu berusaha mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu. Dengan demikian, kita telah menghindari dari sifat lalai terhadap waktu. Nah, yang ketiga, mudah mencari rezeki. Sikap disiplin merupakan jalan mendapatkan keberuntungan. Jika kita disiplin dalam ibadah, maka Allah akan memudahkan kita dalam mencari rezeki. Tidak perlu takut teman-teman kehilangan pelanggan jika meninggalkan dagangannya saat sholat, karena Allah akan memberikan jalan rezeki yang jauh lebih baik bagi mereka yang sholat tepat waktu. Lalu ada juga menumbuhkan rasa percaya diri. Jika kita sudah terbiasa disiplin, maka kita tidak akan ragu untuk menunjukkan sikap dan keahlian kita, sehingga kita melakukan segala sesuatu itu dengan percaya diri, memupuk rasa kepedulian. Orang yang disiplin akan selalu menjalankan tanggung jawabnya dan memecahkan masalahnya dengan baik, sehingga tidak akan menjadi beban bagi orang lain. Tadi kan teman-teman sudah membahas mengenai bersikap disiplin nih. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi mari bersikap mandiri. Sebelum membahas lebih lanjut, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Sudah diamati teman-teman? Nah, setelah teman-teman mengamati gambar, siapa yang sudah bisa mengurus dirinya sendiri? Wah, teman-teman sudah pasti bisa ya mengurus dirinya sendiri ataupun mandiri. Lalu apa pendapat teman-teman nih tentang gambar di atas? Yaps, betul sekali. Jadi gambar di atas ialah terdapat siswa yang membersihkan kelas tanpa disuruh guru, di mana siswa tersebut sudah mempunyai sikap mandiri. Baik teman-teman, saya akan membahas lebih lanjut nih mengenai bersikap mandiri. Kita harus membiasakan berperilaku dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana tugas Rasulullah SAW, yaitu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagai umatnya, kita harus meneladani perilaku Nabi Muhammad. Akhlak terpuji yang perlu kita biasakan diantaranya adalah selain sikap disiplinnya sudah dibahas, ada juga yakni sikap mandiri. Nah, mandiri ini berarti berdiri sendiri atau mampu menjalani kehidupan dengan kemampuan sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Kemandirian diwujudkan melalui tingkah laku yang menunjukkan sikap mandiri, seperti menyelesaikan pekerjaan sendiri. Nah, anak yang mandiri dapat melakukan sesuatu secara langsung, bebas dari rasa takut. Artinya teman-teman, tanpa menunggu perintah atau dilarang, bahkan menunggu orang lain membantunya. Usahalah untuk mandiri dan jangan pernah bergantung kepada orang lain teman-teman. Apalagi sampai kita itu meminta-minta, mengharap uluran tangan orang lain. Jika orang lain bisa mandiri, tentu kita bisa juga lebih mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada manusia untuk bersikap mandiri dan berusaha sekuat tenaga untuk merubah nasibnya sendiri dari keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik, tentu dengan bekerja keras secara mandiri dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah, yakni sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah keadaan atau nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan atau nasib yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat
11. Nah, dari uraian penjelasan ayat tersebut, kita harus bisa mengambil pelajaran dan selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk membiasakan diri bersikap mandiri, baik di lingkungan keluarga, madrasah, atau masyarakat. Ciri-ciri perilaku mandiri diantaranya yakni dapat melayani diri sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, membuat pertimbangan sendiri dalam bertindak, mencukupi kebutuhan sendiri, bertanggung jawab atas tindak. Nah, adapun keuntungan bersikap mandiri, yakni yang pertama, hidup ini menjadi lebih tenang karena mempunyai kemampuan sendiri. Yang kedua, semakin percaya diri dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, tidak mudah putus asa. Dan yang keempat, mudah meraih keberhasilan. Akibat tidak mandiri akan memperoleh kerugian, teman-teman. Jadi selalu gelisah, suka merepotkan orang lain, takut melakukan pekerjaan, dan pastinya dijauhi teman-teman karena mereka tidak mempunyai sikap mandiri. Adapun hikmah dari sifat mandiri antara lain, hidup ini akan menjadikan kita lebih percaya diri, dapat memanfaatkan kemampuan sendiri sebaik mungkin, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak telah menganugerahkan kemampuan. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai pembelajaran akidah akhlak di MI, materi indahnya akhlak terpuji, yang mana ada dua, yakni memahami bersikap mandiri dan juga bersikap disiplin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 어쩜 이렇게